Horas, renungan harian Carpe Diem kembali menjumpai kita bersama untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 18 Maret 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan ini dengan menyanyikan buku yang di nomor 675, bait yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan hari ini adalah tertulis dalam Zakaria 7 ayat yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dalam setiap komunitas masyarakat selalu ada kelompok orang yang memiliki posisi yang lemah dan karena itu perlu dilindungi agar nilai kemanusiaan mereka tidak dinihilkan. Dalam masyarakat Yahudi, kelompok orang yang posisinya lemah adalah janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Janda, karena dalam masyarakat patriarkat Yahudi, perempuan adalah milik laki-laki, sehingga status wanita dalam masyarakat dan hukum ada karena adanya suami. Sehingga ketika dia sudah tidak lagi bersuami atau janda, maka dianggap seperti tidak ada, tidak diperhitungkan. Demikian juga anak yatim, oleh karena dia masih anak-anak, maka keberadaannya adalah ada karena ayahnya. Sehingga ketika ayahnya telah tiada, ia pun dianggap seperti tidak ada. Orang asing juga adalah kelompok orang yang lemah. Mereka adalah orang yang menopang di masyarakat Yahudi, tidak bagian dari bangsa Israel, dan karenanya tidak memiliki hak milik di Israel. Hidup mereka tergantung belas kasihan umat. Nasib orang asing di tanah Israel adalah sama dengan nasib bangsa Israel ketika mereka di Mesir sebagai budak. Dan yang terakhir adalah orang miskin. Mereka menjadi bagian dari kelompok yang lemah karena kemiskinan yang mereka alami membuat mereka berada di garis batas antara tetap sebagai manusia merdeka atau berubah menjadi budak karena harus berhutang untuk kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup membayar hutang itu. Keempat kelompok itulah yang mendapat perhatian yang khusus dari Allah. Karena itu Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru
sering berbicara tentang mereka dalam bentuk yang positif, dan umat diperintahkan untuk menjaga, memelihara, dan membela nasib mereka. Seperti yang menjadi bacaan kita hari ini, Allah mewanti-wanti umat agar tidak menindas mereka maupun merancangkan kejahatan terhadap mereka, dan merupakan suatu kekejian yang besar di mata Allah jika umat melakukan itu, semata-mata karena Allah sangat peduli terhadap nasib orang-orang yang lemah. Lalu, adakah orang-orang lemah di sekitar kita, di gereja kita, di kantor kita, atau di masyarakat kita? Allah sangat peduli terhadap nasib mereka. Bagaimana dengan kita? Karena itu waspadalah, jangan pernah menjadi bagian yang menindas mereka, maupun merancangkan kejahatan atas mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, atas segala karunia yang Kau berikan bagi kami bersyukur dan kami memohon ajar kami untuk menjadi bagian yang seperti Engkau lakukan, memelihara, menjaga, dan berpihak kepada orang-orang lemah. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.